Ya, masih ketemu lagi sama gue BG, masih di Studio Bola tentunya. Terima kasih teman-teman yang selalu support channel Studio Bola dengan cara like, komen, dan subscribe. Tentunya juga share juga konten-konten kita. Tentunya hal ini akan bikin kita lebih semangat lagi untuk update-update konten aktual dan terfaktual untuk teman-teman di rumah semua. Ya, masih dari edisi Pulau Dewata, gue BG ketemu lagi sama teman-teman. Mudah-mudahan puasanya lancar terus sampai nanti Lebaran ya, nggak ada yang bolong. Kita akan bahas mengenai pertandingan tadi malam antara Chelsea lawan MU atau MU lawan Chelsea di Old Trafford yang berakhir dengan skor 1-1. Seperti apa lengkapnya setelah yang satu ini. Lagi-lagi Chelsea gagal menang di Old Trafford. Kita bicara sepeninggal Sir Alex Ferguson tahun 2012, Chelsea belum pernah lagi menang di Old Trafford. Draw, kalah, draw, kalah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi memang Chelsea ini lebih banyak draw-nya dan kalah bahkan jika harus berhadapan dengan MU di Old Trafford. Jika Chelsea harus menang, tadi malam itulah peluang terbaik untuk menang. Sayangnya peluang dan kemenangan yang sudah di depan mata itu gagal dimanfaatkan. Ya, alih-alih membawa pulang 3 poin, kita harus puas berbagi poin dengan MU, 1-1 skornya. Setelah gol awal dari Marcos Alonso disamai oleh Cristiano Ronaldo. Oke. Di sini kebetulan di MacBook ini ada tulisan GOAT ya. GOAT itu ya greatest of all time. Ya, kenapa gue bahas ini? Ya, Ronaldo digadang-gadang dalam debat greatest of all time antara Ronaldo dan Messi. Ya, yang fans Ronaldo pasti bilang Ronaldo lebih hebat, fansnya Messi pasti bilang Messi lebih hebat. Tapi ada yang menarik. Dua-duanya, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi ini mempunyai kesulitan kalau berhadapan dengan Chelsea. Bicara berhadapan dengan Chelsea, Cristiano Ronaldo tadi malam mencetak gol pertamanya di Liga buat Chelsea. Artinya di tahun 2003 sampai 2009 dia bermain 6 musim di MU, itu sama sekali belum pernah mencetak gol dalam pertandingan Premier League melawan Chelsea. Waktu itu kipernya Chelsea masih Petr Cech ya, dan Ronaldo waktu itu sudah hebat banget di masa mudanya di MU. Bahkan gol pertama Ronaldo itu terhadap Chelsea itu justru terjadi di final Champions League 2008. Di mana pertandingan berakhir draw 1-1, kemudian dilanjutkan dengan adu penalti. Bahkan di saat adu penalti Ronaldo sendiri sepakannya nggak masuk saat itu. Dan barulah tadi malam di Old Trafford untuk pertama kalinya Ronaldo berhasil mencetak gol ke gawang Chelsea. Begitu juga Lionel Messi. Bicara Lionel Messi dari tahun 2005-2006 dia udah junior Barca dari zamannya Frank Rijkaard manajernya di situ. Kemudian zaman eranya Guardiola dan lain-lain. Lionel Messi di pertandingan ke-18-nya melawan Chelsea baru berhasil mencetak gol di tahun di pertandingan ke-9, di pertandingan ke-9-nya melawan Chelsea di tahun 2018 baru berhasil mencetak gol ke gawang Chelsea. Bahkan di saat Chelsea juara champion tahun 2012, Messi dapat penalti, bahkan gagal juga mencetak gol ke gawang Petr Cech saat itu. Jadi dua-dua GOAT ini sama-sama punya kesulitan dalam hal mencetak gol ke gawang Chelsea. Oke, bicara tadi malam gol Ronaldo, yaitu benar-benar itulah seorang Ronaldo, greatest of all time. Ya bola yang sebenarnya dari MU berhasil dibuang, dihalau pemain belakang Chelsea 2 kali, dihalau ke tengah walaupun emang nggak akurat, akhirnya berhasil ditendang balik dan Ronaldo berhasil mengecoh pemain belakang Chelsea lewat jebakan offside yang gagal. Kemudian dengan ball control yang luar biasa dia berhasil menceploskan gawang Edouard Mendy. Yang menarik adalah tadi malam Chelsea berhasil menciptakan 21 tembakan ke gawang
MU. Ini merupakan jumlah shot terbanyak di Old Trafford dari tim lawan di musim 2022, dan satu-satunya klub yang berhasil mencetak 21 tembakan ke gawang ke gawang MU di Old Trafford cuman Chelsea. Liverpool ketika berhadapan dengan MU di Old Trafford menang 5-0, itu mereka berhasil mencetak 19 tendangan. Tapi mereka menang 5-0. 8 shot on target saat itu, berhasil mencetak 5 gol. Itu betapa klinikalnya pemain Liverpool. Chelsea tadi malam ya nggak banyak, dari 21 tembakan cuman 6 shot on target, tapi sayangnya yang berhasil menjadi gol cuman 1. Lalu kita bicara Manchester City. Manchester City di saat menang 2-0 di Old Trafford, dia berhasil melepas 16 tembakan saat itu. Tapi mereka berhasil menang 2-0. Kita yang lebih banyak cuman bawa poin draw 1-1. Jujur, begitu kick off dimulai 10 menit, 15 menit, itu dominasi Chelsea luar biasa tadi malam. Belum pernah gue nonton Chelsea sedominan ini bermain di Old Trafford dengan penguasaan bola yang hampir 70% semenjak era, bahkan mungkin dari era-era, ya di era Abramovich, bahkan dari era-era sebelumnya belum pernah. Luar biasa. Ini juga gue sempat bilang, ini squad MU yang paling lemah di abad 21. Dengan line up tadi malam ya, kita bicara line up MU tadi malam, ini line up terlemah sepanjang sejarah MU di abad 21, dan kita gagal memanfaatkan itu. Kita gagal memaksimalkan itu. Kita gagal menangguk 3 poin dari MU yang sedang secara kepercayaan diri udah nggak ada, secara chemistry antar pemain udah nggak ada, secara pressing udah nggak ada. Sayang banget. Babak pertama itu dari Kai Havertz saja, kalau dia klinikal, kalau dia tajam, dia tenang, bisa 3 gol, bisa hat-trick. Sayangnya ya, yang tendangan dari kanan, side netting, kemudian umpan dari Kante di blok sama De Gea, kemudian crossing dari Reece James yang disundul juga berhasil diblok sama De Gea. Ya sayang sekali. Memang De Gea juga luar biasa. Dia kalau walaupun sering kebobolan lawan klub lain, ketika lawan Chelsea itu dia jadi seorang super De Gea luar biasa. Dia susah banget dijebol memang. Tapi overall memang gue puas sama permainan Chelsea tadi malam. Line up tadi malam itu menurut gue salah satu line up terbaik yang kita bisa berikan di kondisi musim ini. Ya Reece James di right wing back gitu ya. Di tengah Kante, Jorginho, depan trio Mount, Havertz dan Werner. Ya luar biasa, passing juga jarang banget bikin kesalahan. Terutama lini belakang, lini tengah, penguasaan bola luar biasa. MU tuh benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain tadi malam. Sayangnya untuk menunggu gol pertama aja kita harus nunggu sampai menit 60-an. Lewat Alonso, volley-nya Alonso. Yang memang luar biasa. Oh ya, kredit juga buat Alonso. Ini tadi malam adalah gol ke-28 Alonso buat Chelsea dari 150 kali penampilannya di Premier League. Bayangin. Jadi hampir kita bicara rata-rata dalam 5 pertandingan dia membela Chelsea, dia akan mencetak 1 gol. Mau cadangan, mau starter, dalam 5 pertandingan Alonso akan mencetak 1 gol. Dia seorang back, ya kan? Striker kita aja belum tentu 5 pertandingan mencetak 1 gol. Jadi gue juga pengen apresiasi buat Alonso karena ya dia banyak dihujat, banyak dikritik. Alonso dibilang lambat, ya apapun itu kita nggak bisa bantah. Dalam set piece, dalam skema penyerangan Chelsea, Alonso sangat-sangat, ya minggu lalu dia berhasil membuat assist buat golnya Pulisic. Tadi malam dia berhasil mencetak gol ke gawang De Gea. Ya walaupun secara pertahanan memang dia larinya udah nggak sekencang dulu, umur udah 30, tapi lagi-lagi Alonso membuktikan ketajamannya. Bahkan tadi malam ramai juga, apa Alonso ini sebaiknya kita taruh striker aja gitu kan. Ya luar biasa Alonso. Dan dia juga selama ini jarang, nggak pernah ribut-ribut ke media. Dia nggak dimainin. Di eranya Tuchel awal-awal dia juga nggak banyak omong gitu ya.
Jadi di era Lampard, dia hampir satu musim kayak Rudiger juga, Azpilicueta. Di eranya Lampard jarang dimainin, dia nggak banyak bacot ke media, tapi tetap profesional. Ya itulah kontribusinya ya dengan gol ke-28 buat Chelsea di sepanjang karirnya di Chelsea. Bahkan 24 golnya tuh di Premier League. Luar biasa ya Alonso. Gue juga pengen apresiasi buat Reece James tadi malam, walaupun gagal jadi man of the match ya, dicuri sama Cristiano Ronaldo. Gila, itu di kanan itu Alex Telles itu kocar-kacir tadi malam dibikin sama Reece James. Gila, itu crossingnya ada 10, sentuhan dalam kotak penalti, duel dan lain-lain, dribbling. Gila. Kante juga babak pertama terutama keren banget. Hampir semua pemain itu tadi malam, kecuali lini depan ya, nggak ada yang berbuat kesalahan. Gol Ronaldo pun gue nganggapnya ini bukan kesalahan dari lini belakang Chelsea. Jadi ya memang murni kehebatan Ronaldo yang membaca arah bola dan kemampuan ball control dia, nahan bola, dan finishingnya yang memang super tajam seorang Cristiano Ronaldo. Ya sayang banget tadi malam kita gagal membawa poin maksimal dari Old Trafford. Tapi positifnya adalah tadi malam itu secara permainan Chelsea udah gak kelihatan lagi tim yang capek, tim yang udah menjalani pertandingan demi pertandingan. Yang tadi malam Chelsea main lebih energik, lebih free flowing football dari belakang ke depan. Rudiger juga umpan jauhnya ke Reece James, diagonal pas itu sangat akurat, gokil. Kalau Reece James juga tadi malam berhasil menjebol gawang De Gea yang nggak kena tiang tadi malam. Itu mungkin salah satu gol terbaik musim ini. Gimana Mount dengan satu sentuhan ngasih assist seandainya jadi itu cantik banget kalau gol. Man sayangnya kena tiang ya, masih belum beruntung lagi-lagi ya. Gue sendiri bingung tadi malam ini sebenarnya Chelsea ini nasibnya yang busuk atau emang depannya yang busuk, atau dua-duanya. Ya gue sih nganggap dua-duanya, nasib kita juga busuk dan depan ya bisa dibilang ya di bawah, ya nggak klinikal aja. Walaupun secara permainan Mount, Havertz dan Werner udah bagus, eksplosif. Sayang banget, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan target musim ini adalah mempertahankan zona champion dan merebut Piala FA. Tentunya itu yang kita harapkan di akhir musim. Mudah-mudahan tetap bisa mempertahankan ritme dan gaya permainan seperti yang tadi malam yang keren banget. Itu aja sih. Kemudian juga masuknya Pulisic dan Lukaku, gua nggak nyalahin Tuchel mainin Pulisic dan Lukaku di menit 70. Ya karena ya Mount dan Werner udah dikasih kesempatan tapi gagal maksimalkan. Ya akhirnya Tuchel nggak punya pilihan lain, ya dia masukin Lukaku dan Pulisic. Walaupun ya Lukaku ya kita tahu ya banyak kehilangan bola, nggak guna lah tadi malam. Beda sama halnya ketika lawan West Ham kemarin, ya lumayan berguna. Pulisic pun nggak bisa berbuat banyak, malah masuknya dua orang ini sedikit menurunkan tekanan diberikan Chelsea terhadap MU tadi malam. Tapi ya udah nggak apa-apa, nggak salah, ya wajar, mereka berdua layak dicoba. Ketika kita sudah buntu dengan Mount dan Havertz, dengan Werner, kenapa enggak gitu kan? Toh mereka juga pemain-pemain hebat gitu. Ya mungkin itu aja dari gua, update masih dari Pulau Dewata. Untuk teman-teman mungkin boleh di kolom komentar apa sih yang bikin Chelsea tadi malam gagal memetik 3 poin dari MU. Silakan berkomentar di kolom komentar ya, tanggapannya teman-teman semua. Itu aja. Nanti di hari Minggu kita akan berhadapan dengan Everton. Ya yang menarik, mudah-mudahan Chelsea atau Tuchel punya cara untuk menghandle Anthony Gordon, pemain yang sangat-sangat cepat dari Everton, sangat-sangat bahaya banget. Ya semoga Tuchel punya cara. Kita lihat kemarin dalam derby Merseyside lawan Liverpool juga Anthony Gordon bolak-balik mengancam pertahanan Liverpool. Ya sekian dulu dari gua BG. Gua akan tetap berusaha update untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Tetap dukung Studio Bola dengan cara like, comment, subscribe, dan share juga konten-konten kami biar kita lebih semangat lagi untuk update informasi terbaru dan terbaik buat teman-teman semua.
Gue BG pamit, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya.